Tuhan. Kita akan ambil di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada ibu saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan tema bagi kita pada saat malam ini. Kehadiran Yesus mendatangkan mujizat. Kehadiran Yesus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen zaman dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, akan mendatangkan mujizat senantiasa bagi kita yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang sudah kita baca, ada suatu keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, mengadakan perjamuan. Saya yakin dan percaya mereka sudah mempersiapkan dengan matang, mereka sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, dan mereka berkeyakinan bahwa apa yang sudah dipersiapkan tidak akan pernah kekurangan. Tetapi fakta yang kita temukan dari teks, mereka kekurangan anggur. Saya baca dalam literasi, saya coba cek di Google. Anggur sesuatu yang sangat penting bagi orang Israel, ya. Karena anggur ini melambangkan suatu kesenangan, kebahagiaan. Dan kalau kita juga, kalau kita di sini ada tajok, tua dan sebagainya bagi orang-orang Dayak. Jadi bagi sebagian besar, kalau mereka sudah minum itu, mereka menggambarkan bebas dari masalah. Tetapi yang berbahaya kalau minumnya berlebihan, itu bukan bebas dari masalah, itu tambah masalah. Karena ngomongnya sudah sana sini, terbang sana sini. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Israel, anggur ini adalah hal yang sangat sakral. Ya, mereka menyanyikan anggur, tetapi yang terjadi, mereka kekurangan anggur. Dan di situ ketika terjadi masalah, pasti akan panik. Dan di situ sangat nampak sekali ibu Yesus langsung menghampiri Yesus. Yang pertama yang harus kita lakukan, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, kalau kita ingin mengalami perjumpaan atau mujizat-mujizat Tuhan, kita harus undang Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, ingat, undang Yesus, libatkan Tuhan. Kami bersama Pak Nonton itu
karena bersyukur. Kami di tetangga mayoritas orang tidak seiman. Ketika ada pesta segala diundang, rasanya senang ya Pak ya? Senang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diundang sangat senang. Kegembiraan tersendiri. Makanya biasa ditulis, kami mohon kehadirannya. Kami mohon kehadiran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat suatu pesta, bila kita mengundang seseorang, artinya kita adalah salah satu orang yang terpenting, salah satu orang yang dihargai, salah satu orang yang dihormati. Makanya jangan sampai ketika kita diundang suatu pesta, suatu saat, jangan sampai kita tidak hadir, karena kita sudah dihargai, kita sudah dihormati. Nah, demikian juga dengan Yesus. Dalam pesta ini Yesus dilibatkan, Yesus diundang. Itu artinya mereka sangat menghargai, mereka sangat menghormati. Kehadiran Yesus sangat berarti bagi mereka. Apakah ketika Yesus hadir di situ semuanya lepas dari masalah? Tidak, saudara-saudara. Kadang-kala juga demikian dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, kadang-kala apa yang kita harapkan belum tentu Tuhan jawab pada waktu. Ya. Karena apa? Hari kita berbeda dengan hari Tuhan. Bagi Tuhan, bagi kita 1000 hari, tetapi di mata Tuhan sama 1 hari. Jadi jangan pernah bersungut-sungut ketika kita mempunyai pergumulan yang belum sampai saat ini belum didengar atau belum dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti sampai kita mengalami mujizat Tuhan, sampai kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kita di sini sangat bersyukur punya gembala yang mempunyai iman yang sangat luar biasa. Kami bersyukur ya, punya gembala yang luar biasa. Jadi saya punya istri. Banyak orang, karena dia dulu itu punya sejenis islah. Jadi banyak yang beranggapan bahwa istri saya itu akan sulit punya anak. Tetapi saya bersyukur punya gembala yang luar biasa. Dia selalu mengingatkan kepada kami ketika berdoa. Dia selalu mengingatkan, tetap belajar percaya, tetap berharap, berdoa. Bapak Saudara, dan puji Tuhan. Baru belum sebulan istri saya tes sudah cikal bakalnya sudah muncul. Itu karena kuasa Tuhan. Dan manusia beranggapan bahwa istri saya akan sulit dapat anak, tetapi karena kemurahan Tuhan, kami dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk membimbing anak kami yang pertama. Ketika 4 tahun sesudah itu, lepas sudah sampai setahun, kami langsung dapat lagi. Itulah mujizat dari Tuhan, bukan karena saya yang hebat, tidak, tetapi Tuhan yang hebat, karena semuanya Tuhan yang berikan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sampai saat ini di antara kita yang masih bergumul banyak hal, saya tidak tahu apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mau belajar percaya bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta sesuatu, bukan berarti Tuhan langsung jawab. Ketika kita menangis, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan langsung jawab. Tidak, Tuhan akan uji kita sampai kita setia, sampai kita benar-benar menikmati. Wow, ternyata seperti inilah mujizat Tuhan. Dan kita lihat dalam pesta ini, Yesus diundang. Saudara-saudara, makanya ada dalam pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita beranggapan waktu kita yang sudah kita sampaikan sama Tuhan sudah baik, tetapi bagi Tuhan belum tentu baik.
Tuhan katakan, tunggu waktu saya, karena waktu dari saya itulah waktu yang terbaik buat anak-anakku. Kita ini anak Tuhan. Waktu dari Tuhan itulah waktu yang paling terbaik. Makanya jangan memaksa Tuhan ketika kita belum mengalami mujizat Tuhan, ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan paksakan Tuhan. Di sini Tuhan juga sampaikan kepada ibunya. Ketika ibunya sampaikan kepada Tuhan, mereka kekurangan anggur. Dan apa jawab Tuhan? Apakah Tuhan langsung, oh begitu ya, mari saya akan langsung kasih anggur yang baru? Tidak. Kita lihat apa jawab Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada anaknya, apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba? Kadang-kadang juga Tuhan berkata demikian bagi kita. Ketika Tuhan, saya punya pergumulan ini, Tuhan, saya kekurangan ini, Tuhan, saya butuh ini. Tuhan akan katakan, mau apa engkau daripadaku? Waktuku belum tiba untuk menjawab pergumulanmu. Waktuku belum tiba untuk menjawab permohonanmu. Tunggu, jangan paksa aku. Nah, Bapak kira-kira seperti itulah bahasanya. Jangan paksa Tuhan untuk menjawab yang belum waktunya Tuhan, karena akan fatal. Saudara-saudara, yang kedua, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus belajar percaya. Dalam teks yang sudah kita baca, Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan, nanti apa yang akan disampaikan oleh Yesus pada kalian, lakukan itu. Belajar percaya, saudara-saudara. Mungkin bagi kita sangat sulit anggur dari air menjadi anggur. Saya kalau di Kupang, kalau saya tidak salah mendengar, ya, itu kata orang, karena saya tidak melihat sendiri. Ada peristiwa air menjadi anggur. Kata orang, Bapak Ibu Saudara, air menjadi anggur bagi manusia itu sesuatu yang mustahil. Air dan anggur mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mustahil, ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti terjadi. Karena itu perlu kepercayaan penuh bagi kita terhadap Tuhan. Ya. Kita harus belajar percaya walaupun kita belum melihat. Kita harus belajar percaya walaupun kita belum mengalami mujizat Tuhan. Kita harus tetap belajar percaya seperti yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini. Mereka taat dan percaya. Karena awal terjadinya mujizat dimulai dari taat dan percaya. Untuk mengawali sesuatu harus belajar taat dan percaya. Untuk adik-adik yang masih sekolah, belajar percaya. Mungkin orang tua sulit ekonomi, belajar percaya. Tuhan akan kirim kalau jangan gagal. Dan tapi saat ini Tuhan akan kirim orang-orang yang tidak kalian kenal. Karena saya pernah mengalami waktu kuliah. Waktu itu lauk kami yang utama tiap pagi, sore, malam, pagi, sore. Karena kami memang disupport penuh oleh jemaat yang ada di sana. Pagi lauknya kerupuk, siang kerupuk, sore kerupuk, dan kami sangat menikmatinya. Ketika kami mengunyahnya dan berbunyi krok seperti mengunyah daging ayam, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Belajar percaya, ya, belajar percaya. Bahkan kami pernah yang namanya makan hanya dengan garam. Belajar percaya, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, belajar percaya. Dan untuk yang mau menikah atau mencari pasangan, belajar percaya.
Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Dan bagi kita yang sudah menikah, mungkin banyak sekali pergumulan. Belajar percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Kita lihat ketika semua yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, sesuatu terjadi. Pertanyaan kita, apakah ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, lalu mereka tidak melakukan itu, bisa terjadi? Tidak akan terjadi. Ada tindakan dalam diri kita, maka di situ terjadi mujizat. Air berubah menjadi anggur, dan rasanya tetap enak, tenang, kata wong Jawa. Enak, tenang. Dari awal rasanya tidak berubah. Orang ini yang berubah, enak, tenang. Di sini banyak orang Jawa ya. Kalau orang Cina apa ya? Saya tahu ya. Padahal saya ini ngajarnya orang Cina semua ya. Harusnya belajar ya. Enak. Pak, kalau bahasa Cina enak apa Pak? Hah? Enak. Enak, tenang. Selalu rasanya selalu tidak ada yang berubah. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dan di sana dikatakan, hal itu dibuat Yesus karena yang Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mau kita mengalami mujizat Tuhan, mau kita diberkati oleh Tuhan, ingat, undang Tuhan. Yang kedua, belajar percaya, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah saya sampaikan bagi kita dan sudah kita dengar bersama-sama dapat memberkati kita semua.